Halo Diectors, balik lagi sama Diet Podcast setiap hari Sabtu jam 8 malam. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seputaran lifestyle anak muda zaman sekarang seperti pertemanan, percintaan, dan lain-lain yang pastinya seru dan gak boleh kamu lewatin. Dan juga jangan lupa buat selalu jaga jarak, jaga kesehatan, jaga hati, jaga mental, dan juga jaga finansial kamu biar kamu bisa nikmatin setiap episode terbaru dari Diet Podcast. So, this is it. Diet Podcast. Oke, balik lagi di Diet Podcast dan udah lama kita nge-podcast ya karena ya. Udah sekitar 2 atau 3 minggu gitu ya karena. Yoi, udah lama lah ya kita udah nggak podcast nih. Gara-gara banyak kesibukan anjay. Waduh. Mahasiswa semester terakhir nih kayak lo kan semester Iya. terakhir tuh kayak aku juga semester terakhir pada ngurus skripsi, pada sibuk ya kan, pada skripsi kagak jalan-jalan. Oh enggak sih, itu kayaknya aku aja sih, Pal. Enggak sih kan kebanyakan kan seperti itu loh. Kebanyakan Banyak yang ya. pada santai ngerjainnya bukan yang gak jalan, menikmati proses pembuatan skripsi, tidak buru-buru, tidak dipercepat ya? juga. Iya, dinikmati gitu loh. Biar ada rasa perjuangannya. Aduh, iya. Itu kata lain dari malas sebenarnya. Oke, ini ngomong-ngomong bulan puasa nih ya kan, kita bulan puasa Corona jilid 2 ya kan. Itu rasa-rasanya itu udah feel puasa itu beda banget ya kan. Kayak dari pertama kali kita ngerasain puasa pas masih kecil sampai sekarang itu beda banget karena kan. Kayaknya cocok nih kalau kita nih ngomongin bagaimana sih rasanya puasa di zaman dulu ya kan sama di zaman sekarang, di zaman pandemi anjay. Corona jilid 2 ya. Di zamannya Corona jilid 2, Corona jilid 1 ya kan, puasa-puasa pas kita sendirian di kosan, plus puasa pas kita dulu di IC atau masih kecil ini cocok dibahas nih buat kali ini nih nah. Iya, tapi sebelumnya kita mau ngucapin dulu nih sama pendengar kita. Oh iya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan gitu kan. Iya, marhaban ya Ramadan untuk kalian semua yang menjalankan Tabarakallah Happy pasti. Anjay, gue mantep banget ya kan. Oke, lanjut. Kita mulai dari pas masa kecil dulu nih. Ada nggak nih hal-hal apa ya yang unik gitu loh dari pas lu kecil nih pas puasa pas lagi kecil ini nih. Masih gue mau belibet anjir. Udah lama nggak rekaman. Puasa waktu kecil. Iya, udah lama banget, Ban. Puasa waktu kecil. Masa dulu itu ada nggak hal-hal unik yang lu lakuin gitu loh? Paling gini ya, kalau misalnya umumnya ya rata-rata tuh anak kecil kalau misalnya baru mau belajar puasa kan dia kayak ngitungin gitu kan. Kalau misalnya 10 hari bisa puasa full, ntar dikasih THR-nya 10 kali gitu-gitu kan. 10 kali berapa gitu. Atau dikasih hadiah apa gitu. Paling itu sih kalau waktu kecil. Enak ya antum ya, bisa dikasih duit ya kalau full puasa. Gue full puasa mau kagak tetap aja duitnya sama. Oh enggak juga sih, kan rata-rata saya bilang kan. Tapi tidak seperti itu juga. Kan yang aku tanya kan kehidupan Anda, kenapa Anda memberikan hidupan orang lain? Kalau aku dulu puasa lebih banyak ngecitnya, jadi gimana dong? Aduh, itu ya memang gitu sih ya kan. Anak kecil ini sering budi emang, buka-buka dikit gitu kan. Habis itu main cerdas bola. Loh. Cara-cara budinya itu cerdas gitu. Terus gimana? Iya kan? Jadi misalnya kalau aku nih dulu kan aku jarak sama adikku tuh kan agak jauh ya, 7 tahun gitu. Jadi aku kelas 1 SD, ya kelas 2 SD gitu, adikku masih bayi gitu kan. Jadi kalau misalnya puasa, itu aku sayang tuh sama adikku. Kalau misalnya udah siang-siang tuh jam-jam 12 gitu, itu aku sayang kali sama adikku. Kenapa lah? Hubungannya apa sama puasa? Jadi kalau misalnya jam 12 siang, aku bilang tuh sama umiku, udah Zaki biar adik aja yang ngurus.
aku yang ngasih makan, aku yang ngasih minum. Karena aku minta sedikit punya dia. Jadi kau minta ya, bagus juga idemu ya. Wais, mantap. Iyalah, dibanding ada ide gitu ya? Iya, dibanding kau pernah nggak Pal minum air bak mandi? Kalau misalnya wudhu. Aku bukan air bak mandi, langsung keran aku minum. Nah itu dibanding kita minum yang kayak gitu kan nggak ini kali kan. Apa namanya alasannya tuh nggak cerdas gitu. Mending kayak aku gitu kan. Oh Zaki mau minum sini biar diambilin, ambil ke kulkas, minum seteguk, kasih ke adek gitu. Kau nih dari kecil udah belajar ngecit ya? Oh jelas, itu bagus sekali itu namanya. memang ya. Iya. Terus ketahuan, akhirnya kena marah. Nah itu salahnya. Kalau aku Budi nggak pernah ketahuan sampai sekarang. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Aku budinya bagus. Yang lucu abangku Pal. Abangku dia kayak gitu kan. Tapi dia minum, dia wudhu. Jadi kalau wudhu tuh lama kali. Terus basah semua, bajunya basah gitu kan. Jadi bingung lah orang tua aku kan. Ini anak kenapa kok lama kali di WC kalau wudhu. Tapi ya gimana cara ininya kan. Nyari buktinya gimana. Gak mungkin dia masuk ke dalam WC gitu. Ternyata mungkin Allah gak mengizinkan. Akhirnya dia sakit gara-gara minum air mentah. Waduh. Ketahuan ya. Ini ketahuan, ini baru ketahuan. Ini ketahuannya lebih bagus nih. Yang ketahuan langsung sakit. Langsung sakit. Langsung tidak diberkahi gitu kan. Langsung dia ngaku. Aduh kacau kali memang. Kalau aku dulu SD itu puasa ini sih. Sebenarnya jarang-jarang juga ngecitnya, nggak terlalu sering. Paling cuma buka kulkasnya kan ngadem gitu habis main ya kan. Atau aku tuh dari pagi habis subuh terus tidur bentar ya kan, jam 6 jam 7 aku main PS sampai maghrib jam 5. Cuma duduk. Nggak ngecit ya? Nggak percaya aku Pak. Kalau aku main itu baru aku ngecit. Kalau cuma di rumah doang nggak ngecit. Soalnya aku di rumah main PS dari pagi sampai sore nggak stop sama sekali. Gimana caranya ngecit? Nah gitu. Terus pas MTS ini yang paling sering. Kan MTS kan pulangnya jam 3 kan. Nah itu kan ada sholat zuhur tuh. Nah ini pas wudhu nih. Paling sering. Budi gitu kan. Tapi kalau puasa ini sih pulangnya cepet sih. Nggak nyampe sore jam 12. Jam 12an udah pulang. Jam 1 deng habis sholat zuhur. Aku tobat sih Pal. Udah. Aku kayak gitu tuh SD aja. SD. Sampai kelas 3 lah. Habis itu aku udah tobat. Oh iya. Aku tobat tuh masih pas udah di IC baru tobat. Aduh, agak lama ya itu. Iya, agak kelamaan dikit sih sebenarnya. Agak kelamaan, soalnya di IC pun kadang aku Budi loh. Astagfirullahaladzim. Kan lagi ngambil wudhu di masjid kan. Itu kadang nggak sengaja keminum. Nggak sengaja ya, Pal. Iya, kan dulu kan ada basuh mulut. Kumur-kumur kan tuh. Aduh, malah ketelan gitu. Aduh, ketelan. Aduh, kok seger gitu juga, kan. Gitu kan. Aduh. Kok seger. Makanya. Udahlah, minum lagi lah. Jadi gimana ya? Agak-agak nggak sengaja soalnya. Jadi mungkin nggak batal sih sebenarnya. Aduh, gimana ya? Aduh, gimana tuh ya? Aduh. Soalnya nggak sengaja gitu kan lagi minum. Aduh kok ketelan. Ya udahlah. Begitu. Iya, tapi yang paling seru sih sebenarnya pas momen-momen kalau aku momen-momen pas apa ya? Pas di IC pertama kali loh. Kenapa tuh? Oh, pertama kita BTW masuk asrama hari pertama puasa ya? Iya, hari pertama puasa dan itu langsung uzlah kan. Kalau yang mau tahu uzlah itu semacam pengasingan gitu. Iya. Jadi lu diasingin dari dunia luar. Dari dunia luar. Jadi ntar lu masuk asrama nih. Nah itu lo nggak boleh komunikasi sama orang tua lo, ketemu selama berapa hari sih kita? 20 harian lah. Iya kita nggak 20 hari lah. 20 hari ya. Pokoknya sekitaran 20 harian. Nah itu nggak boleh sama sekali. Mungkin kalau yang pertama-tama yang nggak pernah masuk asrama ya kan, nggak pernah masuk pesantren gitu kan, yang setiap harinya MTS-nya dekat gitu atau SD dekat ya dari rumah kan, itu pasti kan agak berat tuh ya kan. Ngindar dari orang tua itu pasti berat batu, tapi ntar lama-lama lu terbiasa sih. Pas kelas 12 lu pasti nggak mau balik ke rumah sebenarnya. Jadi terbawa aja gitu. Oke lanjut. Jadi puasa itu kan kalau kita pas di IC itu ya di asrama dulu itu ada bagi kolak pas buka puasa kan. Nah ini kebrutalan yang paling sangat
disengaja. Kenapa Jadi gue tuh pas ada antri kolak nih, gue langsung ngantri di paling depan ya kan, di paling depan, ambil pisangnya doang tanpa kuah. Aduh, Satu kita mangkok ngambil, full. BTW kita dulu ngambil kolaknya ngambil sendiri ya? Iya ngambil Aku sendiri. lupa. Ngambil sendiri. Iya ngambil sendiri. Dan yang diduluin tuh dulu tuh pertama kali tuh hari pertama kan kelas 10 dulu kan kita masuk tuh. Iya. Kelas 10 dulu kan. Itu nggak ada kelas 11 atau kelas 12 doang yang ngambil duluan kan. Nah kira-kira karena kelas 10-nya barbar ya kan. Kelas 11 sama kelas 12 yang kedapet. Nah itu jadinya diduluin nih kelas 12 dulu, kelas 11 dulu baru kelas 10. Nah itu gua itu di paling depan bodo amat sama yang belakang ya kan. Ambil aja ada pisangnya kagak pakai kuah. Yang belakang tuh nggak ada yang dapat pisang. Brutal. Oh jadi semenjak gara-gara itu kali ya jadi diiniin langsung dikasih ke wadah ya? Iya langsung dikasih ke wadah akhirnya kan daripada ngambil sendiri. Nah itu. Jadi itulah sumber-sumber namanya penjahat kola. Aku dulu malah kebalik Pal. Waktu awal-awal kan dapat kolak tuh kan. Dapat yang manis-manis gitu. Aku malah nggak aku makan. Karena aku nggak pernah buka puasa pakai kolak. Jadi pas dapat kolak tuh, ya udah aku kasih ke orang siapa yang mau kolakku gitu. Kalau aku sebenarnya nggak pernah makan kolak juga, tapi kan aku pertama kali kelas 10 kan nyobain kan kolak kan. Nah itu pertama kali nyobain kolak tuh langsung suka aku sama pisang-pisang tuh. Soalnya manis sekali, enak pisangnya. Nah itu langsung lah aku menggila sama kolak. Terus seterusnya. Dan akhirnya kan kelas 11, kelas 12 nggak ada kolak-kolak lagi kan. Nah itulah sudah hilang penjahat kolak dunia ini. Terus apa lagi nih Pal? Apa? Menu buka. Aku buka, kalau cerita-cerita di IC nggak ada sih. Aku iya, normal. di IC itu nggak ada. Dan iya normal. Sebenarnya kalau masalah menu-menu event-event pas puasa nih yang paling enak tuh pas kuliah kalau aku. Jadi kalau aku tuh pas kuliah tuh kan di kuliah ini kan lumayan aktif ya orangnya ya, nggak apatis gitu ya? Kan. Aduh. Gimana gitu kan sering ikut gitu. Sering ikut event ya kan. Event ya baru sih event bacanya. Ikut event itu kan ikut radio jadi penyiar radio di komunitas di kampus ya kan anjay. Jadi ini di komunitas di radio gua nih kalau puasa nih dia jualan di pasar gitu loh. Oh jualan takjil gitu ya? Enggak, bukan jualan takjil di pasar, di apa ya kayak sentra Ramadan gitu loh. Apa sih gimana? Jadi ada suatu lapangan kecil nih, ini tempat jualan buka puasa semua nih. Kayak gitu. Nah itu selama setahun ya masalah ya setahunan itu kan. Jualan apa Pak? Jualan apa ya kita ya dulu ya, sosis telur, gorengan gitu lah. Ya takjil itu namanya bos. Gimana ya? Iya enggak tajil itu kan biasanya identik dengan makanan manis. Ini kan kayak enggak juga bos, itu gitu takjil namanya bos. Ini sosis telur yang dijual Pak. Iya itu takjil juga. Enggak, takjil itu kan makanan manis. Tolong dulu. Coba kita cari dulu definisi takjil apa. Iya, coba silakan dicari definisi takjil. Silakan dicari dulu kan? Ya. Oke, bentar ya iya, kita cari. Terus gimana? Jadi gimana? Jualan habis itu? Jualan ya kan. Itu tuh kayak apa ya? Jadi itu ada kebersamaan gitu loh pas jualan ya. Kita ngobrol-ngobrol ya kan ngumpul nih. Jadi walaupun misalnya ini jadwalnya nih 5 orang nih yang jaga kan. Nah, itu ada orang lain yang gak ikut jaga itu ikut ngumpul gitu kayak apa ya, jadi ngabuburitnya itu sambil ngobrol-ngobrol gitu loh. Jadi ada feel-nya itu loh. Ngerti gak sih? Nah, berarti kalian buka di situ juga? Buka di tempat itu juga rame-rame? Buka di tempat itu juga, enak jadinya. Walaupun misalnya udah habis duluan nih dagangannya nih, tetap nunggu di situ sampai buka puasa gitu loh. Oke, BTW ini Pak udah dapet nih tadi arti takjil. Iya, silakan. Apa? Jadi arti takjil itu aku ini ngeliat di Kompas ya. Jadi takjil itu dalam KBBI memiliki arti mempercepat dalam berbuka puasa. Jadi takjil itu malah bukan makanan. Lah iya makanya. Jadi antum salah, saya juga salah. Iya, kita semua salah. Tapi dia memang marak digunakan sebagai kata ganti kudapan yang dimakan sesaat setelah berbuka puasa. Ah, itu. Biasanya berupa makanan manis. Oh iya benar. Makanan manis kan? Siapa yang salah sekarang? Ya udah. Oke. Lanjut. Wawasannya kurang luas ya? Aduh, kayaknya literasinya kurang nih, harus banyak-banyak dengar sesuatu ini. Oke. Oh gitu ya. Iya sih aku juga kalau misalnya puasa kalau dibanding-bandingin lebih berkesan yang di pas kuliah karena kalau aku ini Pal, kami tuh
puasa tetap kuliah pulang tuh maghrib gitu. Jadi kami selalu dari pagi sampai lah maghrib itu kami masih kuliah. Jadi buka puasa rame-rame di masjid. Untungnya masjid kampusku itu, masjid fakultas ya, itu mereka selalu nyediain makanan berbuka gitu. Jadi kalian buka rame-rame. Jadi kayak serasa-serama lagi. Habis itu, ya udah lanjut langsung tarawih di masjid itu juga. Jadi aku bisa pulang dari kampusku itu jam 9:30 atau jam 9 lah. 9:30 paling lama. Jam 9 lewat itu baru bisa pulang aku dari kampus. Jadi aku ngerasa kayak tinggal kurang sahur aja di kampus. Oh, kalau aku soalnya kampusku ini nggak boleh gitu. lebih dari jam 4 aktivitasnya. Ya malam lah, kampus di bawah kementerian kan, bukan kementerian, Kemenristek, bukan univ biasa lah pokoknya. Jadi kan maksimal jam 4 kan, nggak boleh. Jadi ya sorenya itu memang bebas gitu. Tapi ini feel yang dirindukan gitu loh, ya nggak? Kayak apa ya namanya ya? Kayak corona gini kan orang kan susah kan, apalagi kan kampus juga jadi online kan, jadi kita gak ketemu teman lagi di kampus ya kan, gak ada bukber dan sebagainya, gak ada ngabuburit bareng kan, jalan-jalan ya kan, sambil itu makan bareng kayak gitu. Dan dulu pas di MTS pun pasti juga nggak kayak gitu kan, nggak ada ngabuburit gitu kan. Apalagi SD ya, SD apalagi ya kan. Di IC pun ngabuburit bukan ngabuburit itu kan, emang karena seasrama ya kan, jadi hitungannya bukan ngabuburit gitu loh. Jadi ya biasa aja kayak di rumah gitu, jadi anggapannya sama keluarga. Nah kalau di sini kan hitungannya kayak ngabuburit gitu kan, kita apa namanya, open fasting bareng ya kan, ngobrol-ngobrol doang gitu, cuma cerita-cerita kayak gimana, saling lebih dekat gitu. Jadi sosialnya tuh naik gitu loh, dan itu jadi hal yang sangat dirindukan gitu. Ketika corona menerjang. Tapi Pak kayaknya kalau yang di corona jilid 2 ini udah mulai agak agak longgar. Jadi udah pada mulai agak bisa kembali ke aktivitas semula ya, dibanding yang tahun kemarin kan itu bener-bener yang nggak bisa ngapa-ngapain kita ya. Tarawih aja kita agak takut kan ke masjid, bahkan nggak bisa ya kita tarawih kemarin. Iya emang nggak tarawih ya kemarin. Emang nggak tarawih. Idul Fitri pun nggak ada. Tapi kalau yang tahun ini dan kalau di Jakarta sih sebenarnya mau tahun kemarin mau tahun ini, kalau buat nyari bukber sih sebenarnya nggak ada beda sih. Itu jam 4 sore ya kalau gua keluar ya, itu jalanan macet parah banget itu. Oh, itu orang pada keluar semua udah kayak lautan manusia. Aku cuma mengambil duit ke ATM sampai setengah jam, sejam ada kali. Cuma karena macet lu naik motor lu, padahal bayangin ini orang kagak tahu corona apa gimana sih? Jakarta, iya. Kalau di Jakarta ya kan, kalau di Jakarta. Ya, sholat Jumat aja ini apa namanya, kagak ada jaraknya. Padahal di Jogja tuh jaraknya loh. Iya di sini. Masih taat loh. Nah, di Jakarta tuh gak ada jarak. Jakarta tuh gak ada jaraknya. Aneh memang, aduh. Aneh. Aduh, gimana nih? Padahal ini kota maju. Kota maju padahal loh. Agak bingung juga. Lanjut. Ada. Ada lagi nggak ada sih, cuman itu aja. Paling story. Ini deh, aku mau nanya, kalau misalnya kau nih buka gitu, apa ada makanan-makanan yang dinanti nggak nih selama puasa? Kalau dulu pas masih SD SMP itu ada. Biasanya itu nunggunya nih bukan buka puasa biar awal-awal gitu ya, tapi nunggu buka puasanya di akhir-akhir gitu loh, kayak agak-agak deket akhir, deket lebaran makanannya. Karena udah mulai ini ya. Nastar. Udah mulai lebaran kan banyak nastar nih ya kan. Nah itu pas dulu aku MTS sama IC ya, itu sekali yang beli nastar tuh 6 buletan tuh, yang toples bulet itu. Ya tau nggak? Yang kaca tuh, itu 6 biji tuh aku sendiri ngabisin. Jadi 2-nya aku bawa ke IC, 4-nya aku habisin di rumah kayak gitu. Aku makanin kan pas buka puasa, nyemil kayak gitu. Tapi sekarang aku udah gak doyan sih. Kenapa ya? Udah gak terlalu doyan manis soalnya. Karena udah ada manisnya ya, Pal. Udah tua kali. Udah dapet yang manisnya. Oh beda ya? Beda Pak. Oh iya. Beda, ini makanan, mohon maaf. Enggak, ini karena faktor umur, udah tua gitu kan, jadi gak suka makan manis. Kalau aku makanan yang ditunggu waktu buka apa ya? Gak ada sih. Tapi cuman ini sih, kalau yang puasa itu lebih keras aja gitu. Apalagi saya sebagai wanita gitu ya,
udah agak besar-besar kayak gini, sangat terasa sekali puasa itu. Terasa, apalagi tiap sore gitu kita harus masak. Apalagi tipe siapa suruh antum masak? Enggak dong. Kan ada GoFood. Kita lebih terjamin masak sendiri gitu. Apalagi semenjak corona ini gitu. Memang keluarga aku tipenya selagi bisa masak kenapa kita harus beli gitu. Jadi mau sampai ke takjil-takjilnya, ya udah kalau misalnya kita bisa masak, ya udah masak aja gitu. Ya udah jadi iya. Sampai ke takjil-takjil. Iya. Sampai ke makanan manis. Kalau misalnya bisa masak, ya udah mending masak. Lagi juga keluarga aku nggak begitu yang gimana kali. Misalnya mau kolak, yang nggak semuanya suka kolak, jadi ya bikin sedikit aja buat siapa yang mau gitu. Ntar mungkin es buahnya, risol-risolnya segala macam itu bikin sendiri, bakwan, risol. Enak ya, maksudnya punya waktu gitu kayak orang-orang yang di Jakarta kayak aku kan orang tuanya sibuk kan ya lah jadi nggak bisa itu sih jadi lebih inilah. Kadang kita ngulik-ngulik sendiri juga, dan untungnya itu memang satu keluarga memang suka masak semua, sampai ke abiku, umiku semua tuh suka masak. Jadi kami kalau udah puasa dari abis asar udah tuh berkumpul semua, ayo kita masak, bagi-bagi tugas gitu. Lumayan enak, bagus berarti ya. Ada feel-nya emang puasa ya, jadi kalau corona jadi tambah sering lagi itu sering malah lagi makin nggak sering lagi, nggak bisa sama sekali kan. Jadi ya udah saya lah yang bekerja Rodi gitu kan. Oke, nggak masalah. Jadi aku jadi keberikan kalau ada makanan yang aku tunggu waktu kuliah kemarin yang masih banyak pasar Ramadan gitu kan, begitu ya kan. Itu tuh aku biasanya kalau di pasar Ramadan itu makanan yang aku tunggu-tunggu itu nasi, ayam goreng, tambah mie apa sih? Mie yang mie bikin sendiri bukan Indomie itu loh. Mie yang ya mie kuning gitulah ya kan. Terus tambah sosis telur. Itu cuma 15.000. Iya di Jogja. Dulu ya itu udah sebelum udah kelas lagi pas semester 4 apa ya? Kayaknya semester 4 deh. Iya semester 4. Semester 4 enggak salah. Itu aku tunggu-tunggu banget itu. Setiap buka puasa sekitar 2 atau 3 hari sekali aku beli itu pasti. Nyembatin ke kampus ya kan, beli atau nitip ke teman, nanti ambil sendiri di radio. Mantap kali itu. Berkesan enak ya. Pokoknya. Itu makanan yang aku tunggu-tunggu. Berkesan sekali walaupun cuma makanan itu tapi berkesan. Aku nggak pernah aku ngabuburit, jarang aku bisa ngabuburit karena itu tadi. Tapi sekarang nih karena udah santai kan, udah nggak ada kuliah lagi, baru bisa nih akhir-akhir ini. Kemarin sama sekali nggak bisa. Aku ngabuburit paling sering pas kuliah dulu ya. Iya, karena ya sama kawan ya kan. Ya nggak ada kerjaan di itu. Ya udahlah sambil nunggu buka puasa kan datang jam 5 ya kan. Sambil nunggu buka puasa karena di Jogja kan buka puasa 5:30 tuh. Ya udah sekalian ngobrol-ngobrol kan, ikut nyampur-nyampur lah. Enak jadinya kan. Yang non muslim juga yang nggak puasa kan juga ikutan nahan nggak makan gitu Pak. Makannya baru pas kita buka dia ikut makan, jadi kan agak enak gitu loh. Betul. Punya temen. Toleransi di berasa juga toleransinya ya kan. Iya sangat terasa. Iya karena temanku juga banyak banget yang agak yang nggak non muslim ya kan. Nggak semuanya satu muslim semua, jadi rasanya itu nggak homogen gitu. Kita sekelas itu heterogen lah hitungannya. Jadi ya inilah gimana cara toleransi. Betul ini apa tuh? Puasa nih gimana? Aku mau nanya lagi masalahnya. Udah. Aku mau nanya kan tadi kita yang buka-buka gitu kan, sahur nih. Sahur ada nggak nih ritual khususnya? Kalau sahur nggak ada. Justru banyak orang kadang. Soalnya soalnya ini aku sahur ya kalau di rumah ya biasa lah, makan biasa ya kan, MTS terus pas di IC sahur kita gimana sih? Bangun ngantuk-ngantuk ya kan, terus langsung sholat. Buka bantal ke kantin makan doang ya kan, terus langsung ke masjid, tadarus, langsung sholat subuh. Udah nggak tadarus, aku tidur di masjid sebenarnya. Nggak terjamin aja gitu kan, kayak tahu tadarus gitu. Tapi aku kelas 11 zamannya sering ngapal itu, rasanya tuh aduh tadarus siap saat.
Ada momen yang kayak gitu juga ya, Pak? Zaman-zaman Luar aku biasa. tobat. Oh, Iya, gitu. ada momen-momen aku tobat, Oh. tapi habis itu nggak tobat lagi, hilang udah. Udah Ya, udah biasanya kan kembali ke orang jalan kalau setan. sahur tuh lebih banyak tuh ritualnya. Ada yang nggak bisa makan lauk, ada yang cuma bisa makan Indomie, ada yang cuma bisa makan kalau ada kuahnya. Kan banyak yang kayak gitu biasanya. Iya, banyak loh orang-orang Siapa yang tuh? kayak gitu. Dia dia Aku ada baru tahu kawanku lah. satu, dia pokoknya makan harus ada Indomie, harus ada mie gitu. Sebut merek. Jadi dia selama Iya, jadi sebulan tuh mau pakai ada mie nasi, instan tapi gitu. harus ada mie-nya gitu. Kalau nggak ada mie-nya, dia nggak bakal mau sahur. What the hell? Ada yang kayak gitu. Kalau aku sih, aku tipe orang yang makan. Enggak, itu Ya, dia nggak buktinya dia masih hidup mati gitu. selama 22 tahun dengan sehat dan kuat. Dan itu keluarganya kayak gitu semua, Pal. Abang-abangnya semuanya sampai dia bilang, dia cerita kayak gini, kalau misalnya di rumah itu Indominya kok nyebut merek terus sih, kalau misalnya di rumah itu mie-nya tinggal 1 bungkus misalnya nih, terus di rumah itu ada berapa orang, itu masak mie rebus, dibanyakin air, ntar dikasih garam lagi, yang penting ada aja wujud mie-nya gitu, biar orang itu pada mau makan. Iya, biar pada mau makan. Sampai kayak gitu. Bisa gitu. Aduh, didikannya Katanya kacau juga ini. nggak selera katanya kalau pagi-pagi tuh kan ngantuk, jadi nggak pengen makan gitu. Ada yang kayak gitu. Ya iya sih, emang kalau yang paling malas, aku tuh yang paling malas dari puasa itu apa ya, sahur doang udah, sisanya tuh nggak ada problem. Aku Masalah dulu lapar itu nggak ada problem, problem cuma tuh sahur juga doang, sahur, ngantuk. nggak selera aku makan. Jadi aku kalau makan sahur, kalau aku ya, aku harus ini, aku nggak bisa makan yang lauk-lauk berat. Jadi kayak misalnya ayam, cabai, atau yang misalnya lauk buka puasa dijadiin ke sahur tuh aku nggak bisa tuh. Jadi aku kalau sahur ya udah telur dadar, yang gitu-gitu. Aku tuh malesnya bukan karena lauk sih, karena baru bangun ya kan, ngantuk gitu kan. Nah, karena di kosan, nah ini yang males. Beli dulu ke burjo, keluar kamar, pagi turun keluar tangga, keluar. Iya, jam 3 pagi, jam 4 pagi aku keluar ke burjo. Gitu. Kalau enggak GoFood. Kalau enggak aku GoFood. Belum burjonya kalau tutup, nyari burjo lain. Tuh turun tangga dulu, ngeluarin motor, manasin motor, nyari burjo. Aduh, mager banget. Atau kadang ini apa namanya? Beli buka puasa terus sekalian buat sahur gitu loh. Ya beli martabak nih, martabak isinya kan 12 biji tuh. Nah, 6-nya buat 6-nya buka, 6-nya sahur. Nah, itu bisa tuh, masak nasi sendiri di kosan. Palingan gitu. Cuma kalau lagi kagak kayak gitu itu males gitu. Kalau di rumah nih ya lumayan lah, nggak terlalu mas-mas banget. Tinggal Karena bangun ada makanan. Kalau di rumah. Iya. Anak cowok kan tidak wajib masak. Oh iya, tentu. Ya inilah enaknya hidup anak cowok ya Naya. Selamat menikmati. Iya, selalu menikmati. Tapi enggak juga. Nanti kan siapa tahu kita anjir udah minum, hampir gue minum buset. Hampir loh minum. Bagaimana lah? Ada lagi dah? Kayaknya kalau puasa enggak. Kalau enggak ada biar kita tanyakan nih ke apa nih para Diexters ini nih. Apakah punya cerita yang bagus ya kan? Kalau punya cerita yang bagus bisa nih taruh di kolom komen kita ya kan. Gimana sih puasanya gitu. Share-share aja di TikTok nanti, langsung komen aja, atau di Instagram langsung komen aja, nggak masalah. Silakan komen cerita-cerita seru lo di bawah ini kan. Nanti cerita terbaik bakal kita kasih hadiah, anjay, kayak giveaway. Iya, apakah kalian juga nge-cheat kayak kita gitu kan? Terus gimana cara nge-cheat kalian gitu? Mana tahu ada yang lebih cerdas lagi dari aku gitu kan? Ada yang bisa mengalahkan kecerdasan aku gitu. Betul. Apakah ada yang menyalahkan kecerdasan anak ini? Emang anak ini dari kecil udah nge-cheat nih, jangan gedenya bahaya lu juga ya. Nge-cheat nanti. Oke, karena udah kehabisan materi, kita udah off dulu ya. Jadi kalau lu punya sesuatu yang bisa lu ceritain, silakan komen di IG kita ya kan. Ceritain apapun yang menarik tentang puasa lo. Di TikTok juga nanti kita potong-potongan video lagi, potong-potongan podcast kita ini bakal kita taruh TikTok. Silakan lu komen aja apapun kegiatan puasa lo yang lu rindukan, kegiatan puasa lo yang
paling unik, yang paling lu pengen lu share ke orang-orang ya kan, biar semua orang tahu, biar semua orang bisa mendengarkan cerita kita, biar kita bisa tahu cerita satu sama lainnya. Kita berbagi kebaikan dalam puasa dengan bentuk cerita sesatu sama lain. Anjay, bagus kata-kata gue. Gila. Oke, saatnya kita pamit. Gue dan Naina harus pamit. Kita tunggu, kita jumpa di episode minggu depan atau minggu depan lagi atau minggu depan lagi. Suka-suka kita uploadnya. Oke, stay tune and bye bye. See you until next podcast. Bye bye. Dadah. DA Podcast.